Pada dasarnya hal-hal yang dibahas di dalam arsitektur itu sangat komprehensif sebenarnya. Manusia, lingkungan, sosial, budaya, ruang hidup, komunitas, dan lain-lain. Bangunan hanyalah salah satu manifestasinya. He's a gold robot, in case you didn't know. But we were a military family. We didn't have a lot of extra money there. So my family couldn't buy the official mask, which was plastic. So my mom Oke, sebelum masuk video, gue mau cerita dulu. Sebagai mahasiswa tingkat akhir nih ya, tentu sekarang gue lagi skripsian. Yang jadi objek penelitian gue adalah mengenai tipologi fasad dan pola ruang sebuah bangunan rumah gitu ya. Yang jadi subjek penelitian gue adalah sebuah kampung kota permukiman nelayan yang ada di kota Losmawe. Yang lain rumah-rumah di sini itu secara teoritis bisa dikategorikan ke dalam arsitektur vernakular. Kalau lu nanya, kenapa gue ngambil penelitian yang kayak gitu? Yang pertama gampang cuy. Ya udah gampang, telat lagi ya gobloknya bang. Ya yang pertama gampang. Sederhananya, tipologi itu cuma ngelompokin hal-hal berdasarkan kesamaan tertentu atau karakteristik tertentu gitu. Ya mungkin sulitnya di dalam arsitektur adalah kalau lu mau mentipologi atau mentipekan suatu objek di dalam arsitektur, ya lu butuh yang namanya analisa mendalam dulu terhadap objek yang mau lu tipologikan gitu ya. Mungkin sulitnya di situ gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena ketertarikan gue secara personal kepada arsitektur vernakular. Tujuannya sebenarnya adalah karena gue mau membantah atau menghilangkan pandangan parokial atau pandangan terbatas masyarakat pada arsitektur. Nah selama ini yang gue amati di masyarakat ada fenomena yang terjadi bahwa teman-teman gue juga termasuk ya yang di luar arsitektur menganggap bahwa arsitektur itu cuma gedung-gedung tinggi 15 lantai, 30 lantai, apartemen, rumah minimalis dengan kolam renang di rooftopnya. Padahal nggak, arsitektur itu nggak sebatas itu doang cuy. Arsitektur itu luas banget. Yang sering kita lupakan adalah rumah-rumah nelayan. Itu juga merupakan sebuah arsitektur yang mengagumkan gitu loh. Karena itu merupakan bukti kejeniusan masyarakat lokal dalam menciptakan ruang hidup dengan memanfaatkan material-material yang ada di sekitar mereka dan lingkungan mereka yang sehingga membuat suatu arsitektur yang adaptif terhadap lingkungan. Ya. Ya kira-kira itu merupakan alasan utama gue dalam memilih penelitian tipologi fasad dan pola ruang arsitektur vernakular yang ada di permukiman ini. Gitu. Nah, seperti yang kita ketahui nih ya, arsitektur itu tugasnya adalah mendesain atau menciptakan sebuah ruang. Nah, ruang itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya manusia. Lah karena kenapa? Manusia, kita makan, duduk, berdiri, berlari, beraktivitas segala macam itu di dalam ruang. Oleh karena itu, perancangan sebuah ruang harus didasarkan kepada manusia sebagai penggunanya. Nah, sadar atau nggak sadar nih ya, tempat kita tinggal, tempat atau ruang kita beraktivitas, baik secara langsung ataupun tidak langsung, itu dapat mempengaruhi pola aktivitas kita. Menurut Egon Brunswick, seorang psikolog dan juga profesor di Universitas California, mengatakan bahwa lingkungan fisik itu mempengaruhi manusia tanpa manusia itu sendiri sadari. Nah, jadi tempat kita tinggal, tempat kita hidup, lingkungan hidup kita, lingkungan binaan kita, itu sangat berpengaruh terhadap pola aktivitas kita dan kebiasaan kita. Nah, jadi kita sebagai arsitektur atau sebagai arsitek merancang sebuah ruang harus hati-hati nih, karena salah dikit aja akibatnya bisa jadi sangat buruk. Perkenalkan, nama dia Adit, adik sepupu gua. Anaknya pintar, yang mana dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP sekarang nih, selalu naik podium ketika pembagian rapor di sekolah. Ya, artinya dia selalu juara kelas gitu ya. Nah, selama ujian SBMPTN berlangsung 3 atau 4 tahun yang lalu mungkin ya, selama hampir 1 bulan, gua tinggal di rumahnya dia. Di salah satu permukiman tengah kota yang ada di Kota Pekanbaru, Riau.
ya umumnya permukiman di kota gitu ya, kita ketemu dengan yang namanya gang yang cukup lebar sebenarnya untuk melakukan banyak aktivitas di situ. Terus di kiri kanannya ada rumah-rumah beton yang ya tempat tinggalnya manusia modern dengan mobilitas yang super duper tinggi banget. Ya tempat untuk hidup lah. Nah tapi selama gue tinggal di sana, gue nggak melihat yang namanya kehidupan. Gue nggak ngelihat anak-anak yang bermain bola atau bermain petak umpet atau bermain kelereng di gang-gang tersebut. Gue nggak melihat bapak-bapak duduk nongkrong sambil ngopi untuk menghabiskan sore. Gue juga nggak melihat ibu-ibu yang ngerumpi untuk bahas nilai anaknya di sekolah atau tugas anaknya di sekolah. Nggak ada, sama sekali nggak ada. Yang gue saksikan hanyalah sebuah gang kosong yang cukup panjang, yang cukup lebar sebenarnya untuk mewadahi aktivitas manusia di situ, dan disandingkan dengan teras-teras kosong rumah beton yang manusianya hanya keluar ketika ada kang es krim, kang buah atau kang salalawak lewat, kemudian masuk lagi untuk berdiam diri di rumah mereka. Jadi, ruang hidup yang seharusnya mewadahi berbagai aktivitas manusia bertransformasi menjadi ruang mati. Selamat datang di permukiman kawasan tepi pantai di Kampung Hagus Selatan, Kota Losmawi, Aceh Utara. Mau main apa nih? Pindahin ya. Permukiman yang menjadi studi kasus penelitian skripsi gua. Wajah arsitekturnya, ini wajah arsitekturnya. Secara fisik tidak ada yang istimewa sebenarnya dari permukiman kawasan tepi pantai di Kampung Hagus Selatan ini. Hanya sebuah permukiman yang sebagian besar penduduknya itu berprofesi sebagai nelayan. Nah, kalau lu pengen ngelihat kegiatan tarik pukat tiap sore, lu bisa datang ke sini. Bahkan kalau dilihat secara kasat mata nih ya, permukiman di sini tuh bisa dikatakan tidak layak huni. Nah, kenapa? Selain letaknya yang ada di pinggiran kota Losmawi, rumah-rumah di sini tuh terdiri dari rumah-rumah bermaterial kayu, rumah-rumah panggung, yang tentunya dibuat tanpa campur tangan arsitek formal. Belum lagi hewan-hewan ternak yang berkeliaran sesuka hatinya, yang kadang-kadang ngepup di sembarang tempat, dan kadang-kadang juga kita bisa melihat tumpukan sampah yang ada di sekitar permukiman tersebut. Ya, menurut gue, pemukiman ini cukup mendeskripsikan bagaimana keadaan sosial ekonomi orang-orang yang tinggal di sana. Nah, tapi gue menemukan keajaiban di sini. Sesuatu yang nggak gue lihat di permukiman tengah kota yang ada di Kota Pekanbaru tadi, ada di sini, yaitu kehidupan. Nah, jika kita bandingkan ya dengan permukiman tengah kota yang gue ceritain tadi, justru tempat di sini tuh lebih hidup. Ruang di sini tuh lebih menggambarkan bagaimana kehidupan itu sebenarnya. Jika di Pekanbaru tadi hanya ada gang-gang kosong yang manusianya hanya berdiam diri di rumah, yang sebenarnya tidak hanya membunuh ruang, tapi juga membentuk karakter manusianya menjadi manusia yang individualis atau bahkan apatis, di Hagus Selatan justru sebaliknya. Di sini tuh lo bisa lihat lingkungan hidup yang benar-benar hidup setiap harinya. Anak-anak yang bermain petak umpet, bermain kelereng, bermain bola, atau sekedar hanya lari-larian di jalan, atau ibu-ibu yang ngerumpi, yang seakan-akan obrolannya itu nggak pernah habis gitu ya. Atau bahkan ibu-ibu yang menggunakan tepi jalan sebagai tempat untuk berdagang, sebagai warung-warung mereka. Atau circle bapak-bapak yang obrolan entah apa, sambil ngopi untuk menghabiskan sore. Atau muda-mudi yang duduk di tepi pantai untuk menghabiskan hari. Atau kegiatan tarik pukat yang bisa lo saksikan tiap harinya di sini. Seperti kata Egon Brunswick tadi ya, bahwa sebenarnya lingkungan hidup itu dapat mempengaruhi manusia tanpa manusia itu sendiri sadari. Nah, di Hagus Selatan, sadar atau nggak sadar, lingkungan yang kayak gitu membentuk satu struktur atau komunitas masyarakat yang peka terhadap lingkungan sosialnya. Ruang hidup mereka menjadi benar-benar hidup karena manusianya yang tidak hanya berdiam diri di rumah, sehingga mengembalikan manusia kepada fitrahnya bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang nggak bakalan bisa hidup sendiri. Jika ruang hidup udah kayak gitu, dampaknya terbentuk juga nih komunitas masyarakat atau struktur masyarakat yang baik juga.
Ketika lu udah sering main sama tetangga lu, ngobrol sama tetangga lu, interaksi sama tetangga lu, pada akhirnya akan terbentuk suatu komunitas manusia yang saling peduli antar sesama, gotong royong. Selain itu, tentu juga akan menekan angka kriminalitas atau bahkan menaikkan taraf ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, menurut gua, seperti itulah kehidupan seharusnya berjalan. Ya, hidup itu kan gak soal hanya gimana cara lu bertahan di dunia yang kayak tai babi ini, tapi juga bagaimana memaknai kehidupan itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa di Hagus Selatan bisa terjadi kayak gitu? Jawabannya adalah space can direct the activity. Kenapa lingkungan hidup di Hagus Selatan justru lebih hidup? Ya karena manusianya mau beraktivitas keluar. Manusianya tidak hanya berdiam diri di rumah. Karena mereka tidak memiliki rumah yang cukup nyaman untuk membuat mereka bertahan seharian di dalamnya. Berbeda dengan rumah-rumah di permukiman kota tadi yang bisa kita sebut modern, kadang-kadang ruangannya disetting dengan setting ruang yang luas supaya anak-anaknya bisa bermain, tidak harus keluar lagi, dengan keramiknya, dengan ruang santainya ada di belakang atau taman-taman di belakang, yang membuat kita terlalu betah di dalam rumah, tidak mau beraktivitas keluar. Tapi sayangnya, hal yang tidak kita ketahui di balik itu adalah membuat ruang hidup kita menjadi mati. Berbeda dengan Hagus Selatan tadi, ketidakbetahan mereka di dalam rumah mereka menjadikan ruang hidup atau lingkungan hidup mereka menjadi lebih hidup. Membuat mereka menjadi makhluk sosial, bukan hanya makhluk individual. Membuat mereka menjalani kehidupan, bukan hanya sekedar bertahan hidup. Menurut gua, seperti itulah seharusnya lingkungan hidup. Bukan hanya ruang untuk bertahan hidup, tetapi ruang untuk menjalani kehidupan. Dan untuk membuat ruang seperti itu, Hagus Selatan bisa menjadi contohnya. Sekian dulu video kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa di video berikutnya.